Jalan Anies Rashid Baswedan menuju panggung pemilihan umum Presiden 2024 kian terang. Kamis siang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bakal calon Presiden 2024. Proses musyawarah majelis syuro yang ke-8 pada hari ini, alhamdulillah, pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada musyawarah majelis syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Kami memandang bahwa 3 parameter yang menjadi guidance pada musyawarah majelis syuro yang ke-7 itu dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Ini deklarasi kedua bagi Anies setelah sebelumnya pada awal Oktober 2022, Partai Nasdem sendirian mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal capresnya. Jika Partai Nasdem dan PKS sudah terang benderang menyatakan dukungannya untuk Anies Baswedan maju di Pilpres 2024, lantas bagaimana dengan Partai Demokrat? Akankah partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu menyusul mendeklarasikan dukungannya untuk Anies? Kalau bagi kami, Partai Demokrat, tahapan selanjutnya adalah deklarasi koalisi perubahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga parpol, dari Nasdem, PKS, dan kami, Partai Demokrat. Tentunya ini didahului oleh penandatanganan nota kesepahaman antara ketiga ketua umum partai politik ini akan komitmennya memperjuangkan perubahan dan perbaikan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Kalau berbicara mengenai deklarasi Partai Demokrat, itu sebenarnya sudah tuntas. Di pernyataan kami, pernyataan ketua umum kami ya, akhir Januari lalu yang mendukung Mas Anies Baswedan sebagai baca pres dari koalisi perubahan dan memberikan mandat kepada Mas Anies untuk memilih bacawa presnya, itu sudah merupakan suatu bentuk deklarasi. Jadi saat ini yang sedang kami persiapkan adalah bagaimana deklarasi bersama dari ketiga parpol ini bisa segera dilakukan. Saat ini, Anies Baswedan merupakan satu-satunya bakal calon presiden yang telah memiliki tiket untuk bertarung pada Pilpres 2024. Koalisi perubahan yang terdiri atas Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Lantas, akankah langkah Anies bersama koalisi perubahan mulus melenggang ke Pilpres 2024? Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, langkah politik PKS dalam menyongsong pemilu 2024 semakin mencuri perhatian. Bahkan PKS merupakan partai politik yang pertama dikunjungi oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim. PKS terus melebarkan gebrakan politiknya dengan hari ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden tahun 2024. Apakah kunjungan Dubes AS ke PKS ini pemirsa menunjukkan dukungan AS terhadap PKS yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres mendatang? Lalu kapan nih Demokrat yang menjadi bagian koalisi perubahan akan mendeklarasikan Anies Baswedan, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada 4 orang narasumber, yaitu ada Ketua DPP PKS, yaitu ada Bang Mardhani Alisera yang bergabung secara virtual saat ini. Selamat sore Bang Mardhani. Kemudian juga saat ini bersama kami juga ada Bang Jansen Sintidaun, merupakan politikus Demokrat. Terima kasih sudah hadir Bang. Dan juga di sebelah kiri saya ada pakar politik, yaitu ada Bang Henry Satrio dan juga ada Mas Yunarto Wijaya atau Mas Toto. Nah, pertama saya mau ke Demokrat dulu deh. Iya. KIB koalisi perubahan ini kan semua udah mengusung Anies Baswedan nih, kecuali Demokrat. Demokrat kapan? Kalau kita nanti langsung ke deklarasi bersama saja. Jadi kan ada 4P itu. Jadi soal portofolio, soal pemenangan, ya, soal pasangan, baru terakhir pendaftaran, kan begitu dia. Jadi portofolio sekarang sudah hampir diselesaikan. Itu makanya dalam waktu dekat ini mungkin kita akan masuk ke tahap penandatanganan fakta kesepakatan 3 partai. Itu.
harapan kita setelah itu ya baru kita masuk ke deklarasi bersama untuk calon presidennya dulu. Kalau wapresnya, ya 3 embrio koalisi yang lain calon presidennya saja belum ada kan begitu. Jadi wapres ini ya sambil kita diskusikan mana yang paling pas, karena tujuan kita ini kan ingin menang begitu. Sekaligus ya biar ada kejutannya lah, kita taruh terakhir-terakhir lah. Nah, bagian dari strategi lah itu. Jadi posisinya sekarang begitu alot untuk langsung mendeklarasikan karena tadi 4P tadi Bang ya? Termasuk Enggak, ini kan PKS sudah nih, deklarasi sudah, PKS, sudah. nanti berikutnya kita naik ke tahap deklarasi bersama. Kenapa harus deklarasi bersama, Bang? Kenapa nggak masing-masing deklarasi? Kan yang dua partai, yang lain dua udah deklarasi masing-masing. Kenapa Demokrat memilih untuk bersama, nggak ada sendirinya? Ini gitu? soal pemenangan. Kalau kita habiskan semua di awal, nanti nggak diliput TV One lagi kita ini. Apa mau dihabiskan di awal semua? Sederhana saja, itu dia. Itu makanya kita mendorong juga ya, 2 apa 3 embrio koalisi yang lain segera juga mereka mengumumkan minimal pasangan calon presidennya begitu. Biar agak menarik nih itu, sehingga visi kepresidenan 2 atau 3 bahkan 4 kandidat itu sudah bisa mulai dilihat publik. Itu ya semi pemanasan lah sebelum tapi kan kalau sekarang resmi. Secara informal tetap ya Anies yang nomor satunya, yang wakilnya yang belum ada ya Bang ya, secara informal sikap dari Demokrat 100% ya mendukung Anies, PKS juga demikian, Nasdem juga demikian. Itu. Ini tinggal sekarang misalnya PKS ya setelah 1,5 apa 2 minggu lalu tuh Pak Soebul Iman pasca pulang dari Turki ya, yang konferensi pers di bandara tuh menyampaikan PKS secara resmi mendukung Anies begitu. Sekarang mereka tidak lanjut lagi dengan menghadirkan Anies di Rakernas, kan begitu dia. Kalau soal itu kembali ke masing-masing partai itu. Apakah nanti Demokrat akan menempuh jalan yang sama seperti PKS? Rasanya sih nggak agak ada beda dikit. Itu dia, masa sama kan begitu. Tetapi yang pasti 3 partai ini, ya apalagi kemarin pasca Pak Surya Paloh datang ke Demokrat itu sekaligus menunjukkan ke publik begitu. Kalau koalisi perubahan ini kuat dan kokoh begitu. Khususnya kemarin kan cukup banyak pertanyaan ke Demokrat. Bagaimana pandangan Demokrat? Pak Surya Paloh datang ke Golkar dan lain-lain begitu. Dengan datangnya Pak Surya Paloh kemarin itu menjawab kepada publik kalau koalisi kami ini kokoh begitu. Walaupun dalam tanda kutip begitu ya. Soal kapan deklarasi 3 partai ini tadi, kami akan cari waktu yang pas lah. Apakah sebelum Lebaran atau setelah Lebaran begitu. Tapi pastinya ke sana, tidak mungkin tidak. Itu. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin ke Bang Mardhani Alisera dulu. Bang Mardhani, ini nama presidennya sudah ada, bakal calon presidennya sudah ada. Tapi kan kalau bicara soal bakal calon presidennya aja nggak komplit kalau ngomong bakal calon wapresnya. Dari PKS maunya gimana Bang? Karena mungkin nih masing-masing juga punya calon nih, baik dari Nasdem, Demokrat, PKS pun juga ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu alhamdulillah disyukuri dahulu hari ini PKS resmi mendeklarasikan dukungan kepada Mas Anies ya. Jadi koalisi perubahan, Nasdem, bahkan PKS ketiga ya, karena Mas AHY udah duluan ya Johnson ya. Iya. Dan buat kami hubungan Nasdem, PKS, Demokrat harmonis. Kalau kami ketemu teman-teman partai lain, kita ngasih tahu teman-teman Nasdem dan Demokrat, Demokrat ketemu siapa, Nasdem ketemu siapa. Tapi kita dasarnya trust. Jadi mau ketemu siapapun boleh ya. Tapi kami yakin bahwa koalisi perubahan ini dibangun dengan kesamaan menghadirkan Indonesia yang lebih baik bersama figur Anies Baswedan. Dan kalau bab yang lain, yang paling penting itu capresnya ya. Cawapres, musyawarah bersama, dan saya yakin dengan sudah bersatu di capres, maka menjadi cawapres tinggal 20% pekerjaan. Insya Allah koalisi perubahan kian kokoh. Begitu. Bang Mardhani, tapi sikap PKS sebenarnya kalaupun wakilnya bukan berasal dari PKS, legowo. Karena kan jelas nih mengusung Anies, tapi wakilnya kita belum tahu nih sinyalnya ke arah mana. Yang pertama tentu 2 hal ya. Siapapun cawapresnya nanti mesti membantu pemenangan. Karena itu survei elektabilitas sangat menentukan. Termasuk Mas Anies quote and unquote perlu dukungan di daerah mana gitu loh. Nah itu menjadi pertimbangan. Dan yang kedua tentu kualitatif, yang chemistry sama Mas Anies. Nah kita baik Nasdem,
Demokrat, PKS punya positioning yang sama, bahwa peran Mas Anies sangat menentukan dalam pemilihan figur cawapres, selain tadi harus punya kontribusi ke pemenangan. Nah, sekarang saya ingin ke pakar dulu deh, ke Mas Toto. Mas Toto, kalau ngelihat sekarang kan presidennya ini udah sepakat lah semua bakal calon presidennya Anies Baswedan. Tapi kalau bicara soal bakal calon wakil presidennya, sebaiknya dari dalam internal masing-masing partai atau mungkin dari luar saja? Yang paling tahu Anies Baswedan, bukan pakar politik, karena dia yang akan merasakan efek dari keberadaan calon wakil presiden yang memang dalam pemilu yang kita sebut dengan open election, ketika incumbent tidak bisa maju kembali, kecenderungannya pertarungan akan lebih berimbang, sehingga faktor cawapres itu berpengaruh bukannya dalam konteks nanti setelah memimpin, tapi bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Nah, berbicara mengenai apa yang terjadi hari ini, menurut saya sebenarnya sangat tidak mengagetkan ketika PKS mengumumkan calon presidennya adalah Anies Baswedan, karena sebetulnya dari dulu ya, sebelum berbicara mengenai masuknya Nasdem dalam koalisi perubahan, yang paling mudah untuk diterka dari kesamaan karakteristik pemilih dengan image yang terbangun dari Anies Baswedan, kedua-duanya adalah simbol partai yang katakanlah berseberangan dengan rezim ini. Anies Baswedan semenjak Pilkada 2017 dianggap juga dipersepsikan seperti itu. Dan kalau kita baca di survei, memang mayoritas dari pemilih PKS itu cenderung memilih Anies Baswedan. Tidak mengherankan sebetulnya kalau PKS ujungnya pasti akan mendeklarasikan Anies. Yang mengagetkan kan kalau kemudian didahului oleh Nasdem, begitu ya. Jadi Demokrat pun dari sisi analisis yang sama menurut saya juga bisa diterka jauh-jauh hari bahwa pada akhirnya dia sebagai partai oposisi paling mungkin untuk mencalonkan Anies Baswedan. But again, the devil is in the details. Ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang akan resmi masuk ke dalam pendaftaran di KPU, yang dicalonkan itu bukan sekedar capres, tapi capres dan cawapres. Di situ menjadi menarik ya kalau kita kemudian membaca apakah sampai jury time sosok cawapres ini bisa menjadi ganjalan atau tidak bagi koalisi perubahan. Minimal fakta sejarah kita pernah mendengar nama cawapres bisa berubah di koalisinya Pak Jokowi di jam-jam terakhir. Bahkan isunya dikatakan kalau tidak kemudian disetujui saat itu mungkin ada partai yang kemudian akan membentuk poros ketiga. Itu rumor, tidak pernah bisa dibuktikan, tetapi pergunjingan itu masih ada. Jadi memang kalau kita ibaratkan pertandingan sepak bola, ini masih di mungkin 20-an ya. Masih ada paruh babak pertama dan masih menjelang masa injury time, biasanya perubahan yang dinamis itu sangat mungkin terjadi. Nah, ini yang menarik di sini. Bagaimana sih kemudian faktor cawapres ini bisa berpengaruh di mata ketika partai yang mengusung koalisi perubahan. Nasdem saya pikir dari awal paling jelas. Ketika kemudian Surya Paloh tidak ingin menjadi seorang capres atau cawapres, mereka paling leluasa untuk kemudian mendorong kader dari luar. Seperti dulu mendorong Jokowi, sekarang mendorong Anies Baswedan. Dan mereka sudah mendapatkan momen untuk mengkapitalisasi Anies Baswedan dalam kesendirian melakukan gerakan bersama Anies dalam beberapa bulan. Terbukti di survei Bang Ombas kemarin, walaupun Anies turun, tapi Nasdem naik. Dan PKS turun, dan Demokrat juga turun. Yang kedua, saya pikir elastisitas masih ada juga di PKS. Kalau kita baca sejarah kronologi PKS dalam keikutsertaan di pemilu, PKS memang bukan partai yang memaksakan kadernya untuk menjadi capres-cawapres. Mengapa? Partai ini partai kader. Yang kuat adalah infrastruktur dan ideologi, sehingga siapapun capresnya atau cawapresnya, partai ini cenderung stabil dalam konstelasi kekuatan elektoral dalam pemilu. Yang menurut saya agak menarik adalah membahas Demokrat. Partai yang suka atau tidak memang sangat sentralisasi pada nama Yudhoyono. Pertama kali dibentuk pun dalam konteks SBY ingin maju dalam Pilpres 2004, dan kita lihat partai ini menjadi besar karena SBY berkuasa, turun ketika juga SBY tidak berkuasa kembali. Dan ketika nama AHY kemudian menggantikan nama ayahnya, kita sudah bisa menduga juga bahwa kecenderungan dari Demokrat ini mungkin akan mendorong salah satu agenda utamanya menjadikan AHY capres atau cawapres. Nah, yang menarik kan tapi adalah ketika Anies tidak berpartai, lalu kemudian bisa berdiri di atas ketiga partai itu, dalam penentuan cawapres, paling mungkin sebenarnya adalah muncul nama cawapres yang tidak mewakili ketiga partai itu juga. Karena kalau ada satu partai yang kemudian kader dijadikan cawapres, artinya kan terjadi zero sum game,
bahwa dua partai yang lain cenderung berpotensi dirugikan dan hanya satu partai yang diuntungkan. Kotak-kotik inilah yang menurut saya bisa menjadi gray area dan menarik untuk kita lihat perkembangannya dalam konteks membaca soliditas koalisi perubahan. Baik, Mas Toto. Bang Hensat, apakah satu frekuensi memilih dari luar koalisi perubahan, bukan nama AHY maupun Ahmad Heriawan dari PKS? Untuk jadi pasangan. Bang Hensat ini sebagai jubir Anies atau sebagai pakar politik nih? Sore ini kita tempatkan sebagai pakar politik, Mas Toto. Nah, ini yang menarik. Bisa punya dua identitas kan? Bang Hensat. Ya, Pak Jokowi aja boleh rangkap jabatan kan, menterinya. Oke, silakan Bang Hensat. Jadi Mas Anies waktu itu kan sudah mengungkapkan ada 5 kriteria ya, di berbagai media sudah dimuat bahwa yang pertama adalah mampu membantu secara elektoral, kemudian yang kedua memperkuat koalisi perubahan, yang ketiga membantu pemerintahan. Nah, yang nomor 4, yang nomor 5 ini spesifik sangat Anies Baswedan nih. Jadi yang pertama dia menyaratkan ada chemistry. Kemudian yang kelima ini dia mensyaratkan juga konsisten dalam gerakan perubahan. Konsisten dalam menyuarakan gerakan perubahan itu. Ini menjadi penting ya, artinya saya menjelaskannya mungkin dia tidak mudah nginjak rem sama kopling kalau mungkin diganggu-ganggu ya, sehingga perjuangan koalisi perubahan ini bisa terus berjalan. Nah, apakah kemudian dari dalam lingkaran koalisi atau tidak dalam lingkaran koalisi, itu memang termasuk Demokrat pun mempersilahkan kepada Anies Baswedan. Tapi kriteria keempat, kelima ini saya rasa tidak jauh-jauh, terutama yang kelima, menyuarakan suara perubahan ini, itu kelihatannya akan berada dalam minimal ada kaitannya dengan koalisi perubahan. Misalnya kalau kemudian nanti ada partai politik di antara 3 itu mau masuk lagi pun, dia syarat utamanya kelihatannya harus menyuarakan koalisi perubahan itu, gitu. Nah, itu menurut saya belum terjawab, Bang. Hal-hal yang terjadi. Nah, kalau namanya nggak bisa karena Anies Baswedan juga. Enggak, kita nggak ngomongin namanya lah. Kalau Mas Toto bilang tadi bagusnya dari luar gitu. Nah, kalau menurut Mas Hensat, internal cukup nggak dari 3 partai itu kan ada disebut ada Aher, kemudian juga ada nama AHY. Nah, tadi apakah nama itu? Tadi saya sudah jelaskan kan bahwa kriteria kelima yang diminta Anies Baswedan adalah sama-sama menyuarakan perubahan secara konsisten. Nah, saya memprediksi itu akan dari dalam. Nah, kalau dia dari chemistry-nya ini kan ada 4 poin nih. Tadi Bang ada 5 poin, tapi yang paling Anies Baswedan banget tadi ada 2 poin yang 2 poin terakhir, chemistry dan juga perubahan begitu ya. Di mana yang paling dapat chemistry-nya? Apakah Aher ataukah mungkin AHY? Kalau menurut saya keduanya mungkin, dan mungkin juga ada nama lain karena Partai Demokrat jelas ada AHY, tapi kemudian di PKS ada nama Sohibul Iman juga pernah didorong. Nah, menurut saya sih proses itu menurut saya kita pakai prosesnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Jansen, bahwa setelah ini kemudian ada deklarasi bersama, yang Demokrat juga deklarasi bersama, deklarasi capresnya, baru kemudian bicarakan tentang cawapresnya. Oke, jadi kalau tatapannya ke Bang Jansen, ke Demokrat, ke AHY, apakah sinyal kuat yang mengarah ke sana, Bang Jansen? Itu saya rasa mungkin juga terjadi, apalagi kemarin sudah ada pertemuan antara Surya Paloh dan Mas AHY. Saya secara terpisah nih ya, harus mengacungi jempol kepada Mas AHY karena 2 hal. Yang pertama, dia merelakan tiketnya untuk Mas Anies pada saat partai dan pendukungnya serta kadernya ini 100% bersuara agar Mas AHY jadi calon presiden. Tapi dia memilih setia pada garis perubahan dan mempersilahkan tiket digunakan oleh Anies Baswedan. Yang kedua, sebagai sosok ketua umum yang masih sangat muda, dibutuhkan kedewasaan berpolitik yang luar biasa untuk memberikan tiket kepada sosok yang dianggap sebagai tokoh dari gerakan perubahan. Jadi 2 hal itu menurut saya kita perlu juga mengacungi jempol kepada sosok AHY ini. Oke, artinya 2 poin itu mungkin ada pada sosok AHY. Tapi kalau bicara soal perubahan, Andro ya dan juga pemirsa, hari ini juga kalau ngomongin soal perubahan, sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin agak cukup menarik perhatian adalah kunjungan dari Duta Besar Amerika Serikat ke PKS hari ini. Kira-kira apa ada kaitannya? Apa kira-kira yang bisa kita bedah dari sini pemirsa? Nanti kita akan bahas usai jeda.